Tangan lu nggak sih dahsyat? Ini dia. Sekarang gua tanya baik-baik. Mbak, kapan lagi punya suami dan punya mantu? Satu anak. Ke ibunya. Kita tetap mereka tidak. Mbak, kapan lagi punya suami dan punya mantu seumuran? Ada nggak beda jauh? Ya. Lu jangan manggil gua tante, tuan lo. Gimana deh anak lu? Tapi kan tuan lo. Lu nggak disetujuin juga deh. Anaknya Mbak Wulan ke ibunya. Emang dikawin juga. Lepaskan Mbak Wulan. Saya sama dia. Jadi kalau gue bilang ngomong kemarin kita gue ulang tahun, ini tayang kapan? Minggu depan. Tayang mah biasanya kalau udah jadian aku tayang kayak ya gitu. Jadi kalau ini tayang minggu depan mungkin gimana BTS apa dulu? BTS tuh kemarin undang Iman Jerok sebagai surprise duluan. Anjir, Iman Jerok didatengin mas. Bukan ulang tahun mas. Iya. Lu kemarin banget? Iya kemarin banget tanggal 6 Desember ulang tahun. Happy birthday. Berapa sih gua lupa. Lu 85. Oh. Berapa? Oke, dari sekarang gua panggil lu apa? Gua 91 bang. Gua anjir gua udah berapa tahun kita kenal ya? Kayaknya 2014 ya kita kenal dari 2014. Bang, lu pernah bahas ini juga ya? Enggak, iya belum bisa. Gue lupa lagi, gue harus ngingetin terus. Bang Diki. Enggak apa-apa lah. Udah lah, makin 85. Jangan nanti. Lu bau tanda. Gini aja ya, Pak ya. Apa muka gue ya? Anjir. Itu gitu aja. 85 ya? 85, kalau 85. Nah, bang. Iya. Amin Jirok. Kenapa nih? Kita dikit. Dia jadi Iman, jadi Wima, jadi Anton. Yang jadi Imam siapa? Tanya ada ngeband jadi ini dia. Dulu gitu kan. Oh iya gitu. Iya. Ini mana? Gua. Iya ini dia lu. Ini ya. Bintang tamunya kita berdua. Karena katanya tema hari ini hari ibu ya. Temanya bukan hari ibu. Bang modelnya siapa? Bang model gue. Mantap. Namanya juga apa? Bang model apa nih? OTD atau OTD? OTD mah gue seneng di Jepang. Jepang? Iya. Saya aja. Jadi lu ditanyain nama video lu nggak sih? Lu kayak kelewatan deh mainin itu gitu. Atau lu juga mungkin kelewatan dalam berperan seperti itu. Enggak, dari awal gue pacaran juga kalau gue udah kasih tahu kalau gue tuh begini perannya. Jadi jangan merubah gue untuk bisa jadi kayak. Ada masalah? Takutnya lampu dimatiin pas ya. Kalau gue isu terakhirnya itu udah bukan yang feminim. Nah, yang kita buat apa? Untuk menghibur kalian berdua seorang pasangan ini. Saya punya satu lagu untuk kalian. Oke? Lagu dangdut. Ada satu permainan, ditambah satu permainan, dua permainan.
nyanyi dikit bisa nggak? Apa? Yang paling standar, jadi yang terkenal deh. Lagu apa nih? Lagu apa sih paling terkenal? Aduh, kalau gue emang tampil dulu. Rame ya. Iya, rame banget Pak. Terkenal. Kasih. Kenapa? Sengaja nih. Jerox band yang gini, kan Jerox punya Ada Jerox. ada Jerox. Ini ada E-nya. Kalau kan Jerox. Iya. Kalau ini Jerox plesetannya jadi Jerox, tapi Jerox. Lu searching Jerox itu dari skill, dari tampang semuanya itu itu tulisannya benar-benar Jerox. Jerox aja. Pakai S, Jerox. Ini gue sebenarnya gue menang AM3 gaya ala Idola 2010, gue dapat 10 juta karena mirip Jerox. Karena mirip Jerox. Bukan. Setelah itu kita baru ngobrol-ngobrol lagi. Ternyata si mirip Wima ini basis, namanya Lulut. Dia juga jago banget main bass dan dia biasa cover Jerox. Akhirnya kita bikin lah namanya Jerox. Iya. Itu yang bikin kedekatan kita sama Jerox lebih dibanding orang lain. Kita biar fair gitu. Peserta dari Jerox. Soalnya siapa namanya? Diki, mantap. Diki. Oke, Diki apa nama grupnya? Akatsuki. Pas tak zoom mo. Wah, acuh ini. Enggak. Apa sih? Apa? Apa berapa sen? Tuku langsung dong. Bisa kafe. Oh ya. Sama Simple. Makasih ya. Yang dipakai Jerox Ah. Dia waktu itu masih icon di sebelah mata apa itu? dipertahankan saat itu kenang-kenangan dan itu gue pakai dan gue jadi mereka di panggung. Jerox saya nonton tapi Jerox ngeliat Jerox muda. Siapa bu? Nah, apa so? Apa saya? Iya. Kamu yang mangan yang kene. Pantan pesanan Jora. Pulang dulu. Bukan Pak. Saya tak kosong. Kalau terus soal hujan sekarang masuk ke Oh, kita tuh. Ini mak katanya lintir ya. Tahu nih kalau Ya mah. Kamu mana dah? Nangis di kronologi. Apa-apaan? Waduh.
CLP apaan ini? Memakmurkan masjid. Wah, ini materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih teman-teman sudah hadir di mata kuliah saya Agama Islam, di mana ini adalah pertemuan terakhir ya sebelum minggu depan ujian akhir semester. Dan insya Allah hari ini saya akan rapel 2 materi. Nanti kemudian di akhir kita akan review ya materi apa yang sudah diberikan. Kemudian kita ada sedikit diskusi juga nanti tentang bagaimana teknis ujiannya gitu ya. Baik, kita mulai. Untuk materi yang pertama saya beri judul memakmurkan masjid ya. Bisa kita mulai, udah muncul PPT-nya teman-teman di layar? Sudah Bapak. Baik. Baik, saya mulai dengan definisi daripada masjid gitu ya. Masjid merupakan tempat yang dipakai untuk sujud gitu ya. Kemudian maknanya meluas menjadi bangunan khusus yang digunakan oleh orang-orang sebagai tempat berkumpul untuk menunaikan sholat berjamaah. Seorang ulama Az-Zarkashi berkata ya, sujud adalah perbuatan yang paling mulia di dalam sholat. Disebabkan ketika bersujud ya, kita letakkan dahi kita di atas buminya Allah. Ini digambarkan sebagai bentuk kedekatan, sebagai bentuk menghambakan diri kepada Allah ya di dalam sujud. Maka tempat melaksanakan sholat diambil dari kata sujud, yakni masjid atau tempat sujud. Masjid, tempat sujud, kemudian dikenal dengan istilah masjid. Berkembang menjadi masjid ya, dan sekarang dikenal dengan istilah masjid gitu. Ada beberapa hadis teman-teman tentang masjid. Yang pertama hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolong dibaca ini, tolong dibaca oleh Ananda Putri. Ada Ananda Putri? Ananda Putri dari S1 Farmasi ada? Nggak ada. Siva ada? Siva Rahmah Soleha, S1 Psikologi ada? Nggak ada juga. Nah, ini ya resikonya kalau online gitu ya. Atau siapa yang mau baca silakan hadis yang pertama.
Tak ada juga. Silakan teman-teman. Oh, bisa dicoret-coret ya? Ica ada Ica. Mohon maaf Pak, salah. Ya, enggak apa-apa. Ica tolong dibaca Ica. Iya Pak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran wa ayyuma rajulin min ummatin adrokat ussolat falyusolli. Materinya apa sih? Yang artinya juga Pak. Kaliannya. Artinya, dan bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat sholat serta sarana bersuci atau tayamum, maka siapapun dari umatku yang datang waktu sholat atau di suatu tempat, maka hendaklah ia sholat atau di sana. Ya. Kalau terima kasih ya. Jadi ini hadis ya, bukan ayat daripada Al-Quran, tapi ini hadis ya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, dan bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat sholat. Bumi ini dihamparkan, hamparan bumi ini ya dihamparkan bagiku untuk tempat sholat. Maka ketika siapa saja dari umatku, ketika dia sedang safar, ketika sedang perjalanan gitu ya, kemudian masuk waktu sholat saat itu, maka sholatlah di situ. Artinya kita tuh sebenarnya boleh sholat di mana saja. Jadi bumi ini di belahan bumi bagian manapun kita boleh jadikan tempat sholat. Wa ainama adrokat sholatu fasolli fahuwa masjid. Dan di tempat mana saja waktu sholat tiba kepadamu, maka sholatlah, karena tempat itu ya adalah masjid. Tadi pengertian masjid adalah tempat untuk sujud. Ya, jadi bumi di atas gunung, ya, di pinggir pantai, di pinggir sungai, di sawah, ya, semuanya bumi ini dihamparkan kepada kita umat manusia, bisa digunakan untuk tempat sholat. Nah, tapi ada hadis lanjutannya ya. Jadi ada lanjutannya terkait dengan tempat sholat ini. Walaupun tadi di hadis pertama Nabi mengatakan bahwa kalau kita sedang safar, sedang perjalanan, kemudian masuk waktu sholat, sholatlah di situ, nggak apa-apa. Tapi ada hadis lain yang menjelaskan, ya, wa'ang ibni umuro radhiyallahu anhu, qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah, ang yusolli fi sab'i mawatin. Nabi melarang sholat pada 7 tempat. Apa saja itu? Yang pertama, al-majbalat, tempat sampah atau tempat yang kotor. Wal majzarat, tempat penyembelihan hewan, rumah jagal ya, tempat misalkan di situ ada tempat menyembelih hewan. Wal makbarot, kuburan. Waqori ati-atorik, di tengah jalan. Wal hamam, di kamar mandi. Wa ma'atini al-ibili, di kandang unta dan di atas Ka'bah. Wa fauqa dhahri baitullah, di atas Ka'bah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, namun hadis ini lemah gitu ya. Ada 7 tempat dilarang untuk dijadikan tempat sholat. Yang pertama, tempat sampah.
tempat penyembelihan hewan, kuburan, di tengah jalan, di kamar mandi, di kandang unta, dan di atas Ka'bah. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Sebelum saya lanjut. Sepertinya belum ada, Bapak. Belum ada, ya? Bapak. Iya, jadi tadi diperbolehkan kita sholat dimanapun di atas muka bumi, ya. Kemudian ada hadis lanjutannya kecuali pada 7 tempat. 7 tempat tadi sudah disebutkan, ya. Jadi begini memahami hadis ini teman-teman. Segala hukum asal dunia, hukum asal dunia itu halal sampai ada larangannya. Dan hukum asal ibadah itu adalah haram sampai ada anjurannya, sampai ada tuntunannya. Jadi ketika kita membicarakan misalkan hukum asal dunia, misalkan makan, boleh nggak makan? Makan, misalkan makan rujak cingur. Apakah di dalam Al-Quran ya ada larangan untuk makan rujak cingur atau ada anjuran makan rujak cingur? Jawabannya tentu tidak ada. Tapi boleh nggak itu dilakukan? Sama kita boleh. Karena tadi hukum asal dunia itu halal sampai ada larangannya. Jadi makan rujak cingur tidak ada larangannya. Maka hukumnya boleh. Tapi kalau cingurnya itu cingur babi, boleh nggak? Misalkan. Tidak boleh, Bapak. Tidak boleh, karena ada larangannya dalam surah Al-Maidah ya. Diharamkan bagimu daging babi. Maka ketika itu ada larangannya, maka tidak boleh. Dan hukum asal ibadah itu adalah haram sampai ada anjurannya atau tuntunannya. Misalkan kita mau sholat. Oh, saya pengen sholat. Tapi supaya khusyuk ya, saya pengen sholat itu pakai bahasa Indonesia gitu. Karena saya bisa memahami artinya. Boleh nggak? Di dalam Al-Quran ada nggak anjurannya untuk sholat dengan bacaan bahasa Indonesia gitu? Nggak ada. Maka hukumnya haram. Karena tidak ada tuntunannya gitu. Bisa dipahami ini? Nah, sekarang kita sedang membahas tentang tempat untuk sholat. Tadi di sana dikatakan ada hadis, ya, dalam hadis dilarang untuk bersolat di 7 tempat. Maka untuk memahami hadis yang pertama dan yang kedua ini, ya, hadis pertama dibolehkannya sholat di atas seluruh muka bumi, ya. Kemudian ada hadis lanjutannya larangan kecuali di 7 tempat. Maka kalau kita sholat di atas sholat di dalam kamar mandi hukumnya haram. Sholat di atas Ka'bah hukumnya haram. Ya, sholat di kandang unta hukumnya haram. Alasannya kenapa? Ya karena ada larangannya. Udah itu sampai itu dulu. Nanti kita akan bahas kenapa tidak boleh di tempat seperti itu. Baik ya. Nah, itu tadi tempat-tempat dilarang sholat. Yang pertama al-maqbarah, di tempat dikuburnya mayit atau jenazah. Kemudian al-hamam, tempat pemandian, kamar mandi apalagi toilet ya, tidak boleh. Al-masbalah, tempat pembuangan kotoran atau tempat sampah. Al-majzarah, tempat menyembelih hewan dengan cara zab atau nahar. Khori at-tariq, tempat orang berjalan melewatinya. Maksudnya di jalan-jalan yang dilewati orang atau di tengah jalan. Kemudian ma'atin al-ibli, tempat menderumnya unta di sekitar telaga dan sumur. Berkembang maknanya jadi tempat kembalinya unta dan tempat ia bermukim. Artinya kandang unta. Kemudian fawqa zahri baitillah, di atas Ka'bah. Ini tadi penjelasan 7 tempat dilarang sholat. Nah, yang pertama penjelasan larangan sholat di kuburan. Diharamkan sholat di air atau kuburan, berarti sholat di situ tidak sah.
Yang tempat ini jadi pengecualian dari seluruh tempat di muka bumi tadi pada hadis yang pertama. Yang disebut makbarah adalah tempat dimakamkannya jenazah walau cuma satu kubur. Jadi misalkan di situ ya hanya ada satu kuburan, yang nggak boleh, tetap nggak boleh karena ada jenazahnya. Hikmah dilarang sholat di pekuburan adalah karena di situ disangka sebagai tempat najis. Karena di situ bisa jadi ada tanah dan tanah yang bercampur dengan darah dari jenazah atau nanah tadi digali bersama tanah. Namun yang tepat larangan sholat di pekuburan dengan adanya ruku dan sujud tidak boleh. Adalah karena sebagai mencegah daripada beribadah pada kubur. Nah ini adalah perantara terbesar menuju syirik, dan perbuatan ini termasuk tasyabuh dengan orang musyrik gitu. Tapi boleh sholat di kuburan ya untuk sholat jenazah, karena di sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud. Misalnya kita sedang takziah gitu ya, jenazahnya sudah dibawa ke kuburan, tapi kita belum sempat sholat jenazah, kita boleh menyolatkan jenazah di samping kuburnya, boleh, tentu saja dengan menghadap kiblat ya, karena sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud sehingga dibolehkan. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu terkait larangan sholat di kuburan. Atau di antara kita pernah ya menemukan atau mengamati gitu, ada masjid yang di halaman masjid itu ada kuburnya gitu. Pernah nggak lihat yang seperti itu? Pernah, Bapak. Pernah. Lalu itu bagaimana kira-kira? Pernah lihat atau pernah sholat di situ? Ya. Jadi boleh nggak misalkan sekarang kan kita menemui ya ada beberapa masjid yang di dalam halaman masjid itu ada kuburannya satu halaman gitu. Maka itu hukumnya sama, sholat di kuburan. Maka setelah kita memahami ilmu ini, harusnya tidak boleh kita sholat di situ. Tapi kalau tidak tahu bagaimana, Pak? Maka untuk hal-hal yang orang terlupa atau tidak tahu, maka dihukumi bukan sebagai dosa kalau dia tidak tahu. Nah sekarang kita udah tahu ilmunya nih. Misalkan sekarang udah tahu, maka kalau kita sekarang udah tahu ilmunya, kemudian kita masih sholat di situ, maka hukumnya dihukumi sebagai dosa. Lantas bagaimana Pak? Kalau kita sebagai makmum gitu ya mungkin kita bisa cari masjid yang lain, ya. Tapi bagaimana persoalan misalkan dengan masjid itu, dengan para takmir masjid itu? Maka kalau takmir masjid atau pengurus masjid mengetahui ini, mungkin solusinya bisa diambil langkah entah masjidnya yang dipindah atau kuburnya yang dipindah. Boleh kan memindah kubur itu boleh. Jadi lihat bagaimana, mungkin kita harus cari tahu dulu sejarahnya. Apakah yang berdiri di tanah itu kuburannya dulu atau masjidnya dulu? Ya. Kalau misalkan masjidnya lebih dulu berdiri di kuburan itu, ya maka kuburannya bisa dipindah. Jadi jenazahnya digali, dipindahkan ke tempat lain. Ya. Atau misalkan di situ ternyata pada sejarahnya itu adalah kuburan dulu, baru ada bangunan masjid situ. Maka sebaiknya masjidnya dibongkar, dipindah ke lokasi yang lain untuk menghindari hal-hal yang semacam ini. Tapi kalau kita nggak tahu gitu ya, nggak tahu dan lupa, sebagaimana kalau orang lupa maka dihukumi tidak berdosa. Tapi sekarang kita udah tahu, maka nanti kalau menemukan masjid yang seperti itu, sebaiknya dicari tempat yang lain saja. Nah, kadang kan orang nggak tahu ya dia bangun masjid keluarga gitu. Jadi saya pernah menemukan itu ada masjid, terus di situ ada kuburannya kan gitu. Setelah saya tanya ini kenapa, oh itu adalah kuburan keluarga. Gitu. Jadi keluarganya dia yang meninggal dikubur di situ. Kemudian bikin masjid juga di situ. Maka setelah tahu ilmunya itu tidak boleh. Lantas bagaimana dengan makam Nabi di Makkah?
Ya, jadi sebenarnya setiap nabi itu ada aturan tersendiri dari Allah di mana nabi Allah meninggal, maka di situ pula lah tempat dimakamkan. Jadi Nabi Muhammad SAW meninggal di atas tempat tidurnya, ya, meninggal di atas tempat tidurnya. Ketika beliau meninggal terjadi perdebatan di antara para sahabat. Ini mau dimakamkan di mana? Kemudian istri beliau menceritakan bahwa Nabi pernah bersabda dalam hadisnya bahwa semua Nabiullah itu ketika meninggal harus dimakamkan di tempat meninggalnya. Maka diambillah keputusan, maka Nabi dimakamkan di situ juga di kamarnya beliau. Padahal waktu itu posisi rumahnya Nabi, kamar Nabi dengan masjid, ya, itu bersebelahan. Nah, tetapi karena hadis tadi, maka Nabi tetap dimakamkan di situ. Nah, dulu kan masjid tidak sebesar itu ya, kemudian berkembang, masjid itu diluaskan sehingga perluasan masjid itu sampai ya Masjidil Haram itu sampai ke makam Nabi. Tapi untuk mengeluarkan makam Nabi itu dari lingkungan masjid, maka dibangunlah satu tembok yang mengelilingi mengelilingi makam itu, sehingga dihukumi makam Nabi itu di luar masjid. Karena ada batas temboknya itu tadi. Jadi batas tembok itu sebagai batas masjid. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau bisa kita lanjutkan, teman-teman? Bisa dilanjut saja, Bapak. Nah, Izin bertanya, Pak. ya, silakan. Misalnya kalau ada kuburan, nah terus nanti itu dibatasi sama tembok gitu. Kamu belum ada. Atau musola. Baik, ya. Jadi batas tembok ini ya bisa jadi pagar maksudnya pagar masjid itu ya, mungkin bisa dijadikan sebagai pembatas untuk membedakan mana area pekuburan dengan area. Tapi batas ini harusnya. Kamu siapa? Belum ada di sini. Nah, Siapa tuh, Ki? gak tanya itu ke PJ-nya. Sibuk ya. Oke, video. Sama siapa itu penjaga? Dan kami ya kan kemarin dia ngambil Zoom diganti sama Denta Akbar. Bisa dilanjut saya? Baik, saya lanjutkan ya. Ya, jadi batasnya itu bisa juga menjadi solusi ya. Jadi batasnya itu berupa tembok yang mengelilingi area masjid, sehingga kuburan tadi bisa dianggap keluar daripada area masjid. Maka area yang di dalam pagar itu bisa disebut sebagai masjid. Maka kalau ada larangan jual beli di dalam masjid, harusnya ya kita berada di dalam pagar masjid itu juga masih berlaku hukum itu. Jadi kita dilarang jual beli juga. Wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Ada lagi teman-teman? Baik, saya lanjut ya. Kemudian larangan sholat di kamar mandi. Ya, diharamkan sholat di hammam, tempat pemandian, karena tempat itu adalah kediamannya setan atau jadi sangkaan ada najis di situ. Kalau di tempat kamar mandi saja tidak boleh, maka terlebih di toilet. Ya, jadi tidak boleh kan, apalagi berzikir di situ nggak boleh. Karena dalam sholat juga ada zikir kepada Allah. Sedangkan atap kamar mandi atau misalkan kita di lantai 2, ya kamar mandinya di bawah, maka masih boleh digunakan untuk sholat. Memangnya ada Pak orang yang sholat di kamar mandi? Ada. Ketika kami pernah baca berita di Jepang ya. Jadi di Jepang itu para pekerja Indonesia ya sholat susah untuk mencari masjid, kemudian dia izin istirahat, satu-satunya tempat yang dia bisa istirahat situ adalah toilet. Tapi toilet di Jepang kan bersih. Ya, tapi bagaimana kalau toilet yang bersih? Apakah tetap boleh sholat? Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Karena di dalam sholat ada zikir tadi, jadi kita di dalam toilet tidak boleh membaca zikirnya yang gahar ya, nggak boleh. Zikirnya harus dalam hati. Terus kalau wudhu di toilet boleh nggak? Pernah nggak teman-teman wudhu di toilet?
Pernah, Pak. Pernah tuh bagaimana itu? Mungkin dengan cara disiram dulu gitu lantainya kalau kayak dipastiin benar-benar bersih gitu. Ya, jadi kalau memandang unsur kehati-hatian, sebaiknya tidak. Kalau kita memandang unsur kehati-hatian. Tapi apakah boleh wudhu di dalam toilet? Boleh saja, asalkan kita tidak membaca zikir. Misalkan kamu niat untuk wudhu ya, itu kan ada zikirnya juga. Kita menyebut nama Allah. Aku niat wudhu karena Allah kan. Tidak boleh secara gahar, tapi boleh dalam hati. Cuma yang kenapa saya katakan memandang unsur kehati-hatian, karena biasanya di dalam toilet itu kita nggak tahu. Misalkan ada orang buang air, di situ ada cipratan-cipratannya, ya. Kemudian wudhu itu kan air menciprat ke ke lantai toilet, ya. Ketika dia keciprat ke lantai toilet, kemudian mental kembali kena kaki kita atau kena pakaian kita, maka dianggap ada najis di situ sehingga tidak sah. Ya, tapi kalau menimbang unsur kehati-hatian, ya sebaiknya jangan. Tapi misalkan tidak ada tempat lain, diperbolehkan asalkan tidak mengucapkan zikir kalimat-kalimat Allah di dalam toilet. Bisa dipahami ini ya. Nah, baik. Terus selanjutnya hadis larangan sholat di kandang unta dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sholat di tempat menurumnya unta, maka beliau menjawab, jangan sholat di tempat menurumnya unta karena unta biasa memberikan was-was seperti setan. Jadi maksudnya unta itu ya ada beberapa hewan yang disebutkan bisa melihat kehadiran setan. Salah satunya adalah unta dan keledai. Jadi kalau dia menderum, itu berarti dia melihat setan. Tapi ada juga hewan yang bisa melihat malaikat. Apa itu? Hewan apa itu? Ayam. Ya, ayam. Jadi kalau ayam berkokok di waktu subuh, ya, ayam berkokok di waktu subuh, itu tandanya dia melihat malaikat. Maka kita dianjurkan ketika mendengar ayam berkokok di waktu pagi, di waktu subuh, kita memanjatkan doa, minta kepada Allah. Ya, karena waktu itu ada malaikat turun gitu ya. Jadi nanti harapan kita malaikat itu mencatat kemudian disampaikan kepada Allah. Anjuran berdoa ketika mendengar ayam berkokok di pagi hari. Doanya terserah, minta kepada Allah terserah, tidak ada doa khusus. Ya. Tetapi ada juga hewan-hewan yang disebutkan bisa melihat setan, maksudnya setan itu iblis ya. Iblis ya, salah satunya adalah unta, keledai dan lolongan anjing, anjing di waktu malam gitu ya. Maka ini cukup jelas bahwa larangan sholat di kandang unta, karena biasanya unta memberikan waswas. Jadi misalnya kita sedang sholat, kemudian untanya menderum gitu ya, oh berarti ada setan di sekitar sini, sehingga membuat hati kita menjadi was-was, sehingga dilarang untuk sholat di kandang hewan, kandang unta. Ya, diperbolehkan ya sholat di semua tempat kecuali di tempat yang dikecualikan oleh syara. Ya. Kuburan, kamar mandi sekalipun suci, tempat lainnya yang bernajis seperti tempat sampah dan tempat penyembelihan hewan. Kandang unta boleh kecuali kandang kambing karena ada hadis yang menyebutkan kalian boleh sholat di kandang kambing tetapi jangan sholat di kandang unta. Dan di tempat yang lain karena alasan tertentu dan lainnya. Juga larangan sholat di atas Ka'bah, nggak boleh ya. Kemudian masjid zaman Nabi gitu ya. Masjid yang pertama dibangun oleh Nabi adalah Masjid Quba. Ya, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Dibangun ketika beliau hijrah dari Mekah ke Yathrib, Madinah. Ya, Nabi berteduh di bawah kebun kurma, kemudian membangun masjid di tempat yang berteduh. Kemudian ini Kuba ini daerah yang di antara Makkah dan Madinah tapi lebih dekat ke Madinah. Kemudian beliau 5 hari berada di Kuba, beliau melanjutkan perjalanan ke Madinah. Kemudian di sana beliau membangun masjid namanya Masjid Nabawi. Masjid Nabi karena Nabi Muhammad sering menyebutnya masjidku sehingga disebut sebagai Masjid
Masjid Nabawi. Jadi masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Kuba. Kemudian yang kedua Masjid Nabawi. Ini maksudnya masjid yang dibangun oleh Nabi ya. Masjid Kuba, kemudian Masjid Nabawi. Jadi zaman dulu, zaman Nabi, masjid itu tidak ada atapnya. Jadi orang hanya kotak gitu ya, kotak gitu. Ruang terbuka yang luas, kemudian temboknya dari batu bata dan tanah liat. Ya. Atapnya sebagian terdiri dari daun kurma dan sebagian lagi dibiarkan terbuka. Jadi salah satu bagian lagi digunakan untuk orang, jadi di luar masjid, di teras-terasnya itu digunakan untuk para sahabat Nabi yang fakir, yang nggak punya rumah. Jadi dibuat tempat tinggal di situ. Nggak ada lampu di situ, ya. Jadi kalau waktu sholat isya penerangannya dibakar menggunakan jerami. Yang demikian itu berjalan selama 9 tahun. Sesudah itu kemudian digunakanlah lampu-lampu yang dipasang pada batang-batang kurma yang dijadikan penopang menggunakan lampu minyak gitu ya. Itu masjid zaman dulu, zaman Nabi. Jadi sederhana sekali, hanya bangunan kotak tanpa atap gitu ya. Nah, ini saya punya pertanyaan teman-teman. Ketika Nabi berhijrah, mengapa bangunan yang dibangun pertama kali masjid? Kenapa Nabi nggak bangun pasar? Atau kenapa Nabi nggak bangun sekolah gitu ya? Kenapa yang dibangun pertama kali masjid? Kenapa nggak bukan istana, bukan benteng gitu? Kira-kira kenapa? Izin untuk menjawab, Pak. Ya silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heralda Gina dari S1 Dokter Gigi. Saya ingin menjawab yaitu karena untuk ibadah umat Islam dan untuk kiblat pertama kali umat Islam. Terima kasih, Pak. Baik, kalau terima kasih ya, jawabannya sudah mencoba menjawab gitu ya. Jadi ketika Nabi berhijrah ke Madinah, ya, ketika di Mekah, apakah Nabi membangun masjid? Enggak ya. Jadi selama bertahun-tahun Nabi diangkat sebagai Nabi di Mekah, ya, kenapa waktu di Mekah Nabi tidak membangun masjid? Justru ketika setelah hijrah ke Madinah baru membangun masjid. Yang pertama, karena waktu di Mekah, ya, Nabi itu dakwahnya adalah tertutup gitu ya, dari rumah ke rumah, dari satu dia punya kerabat didatangi kemudian didakwahi. Kalaulah masjid waktu itu Nabi membangun masjid, artinya belum semua orang menerima Islam. Ya, namanya juga dakwah sembunyi-sembunyi kan pernah dijelaskan ya, bahwa ketika di Mekah dakwah itu sifatnya sembunyi-sembunyi, tidak terbuka. Ya, ketika pengikut Nabi mulai banyak, orang banyak masuk Islam, ya, di Mekah orang-orang mulai tahu, Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah mulai banyak pengikutnya, barulah dibangun masjid pertama kali di Kuba tadi. Kenapa yang dibangun masjid bukan benteng, bukan pasar, bukan istana? Ya, karena masjid ini diharapkan sebagai tempat pusatnya peradaban Islam. Jadi di masjid itu bisa dibuat majelis, di masjid itu bisa dibuat sholat berjamaah. Ya, sehingga dibangun yang pertama kali adalah masjid. Mungkin alasannya seperti itu ya. Jadi diharapkan masjid itu sebagai tempat peradaban, harusnya difungsikan sebagai pusatnya peradaban Islam. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada di zaman Nabi itu ada nama istilah Masjid Dirar. Apa itu Masjid Dirar? Kita bisa baca Quran Surah At-Taubah ayat 17, 18, dan 107 dan 108. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 108 disebutkan, janganlah kamu bersembahyang di masjid itu selama-lamanya. Maksudnya adalah Masjid Dirar. Ya, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Kuba tadi, ya, adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Karena di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Jadi apa sih Masjid Dirar itu? Jadi Masjid Dirar itu teman-teman, ketika Masjid Kuba
Nah, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi, Masjid Kuba, jadi ya, kemudian beliau meneruskan perjalanan masuk ke Madinah, dibangunlah Masjid Nabawi. Nah, ada orang-orang musyrik, ya, jadi ada orang-orang musyrik yang dia sebenarnya menentang Nabi, tapi dia ingin dilihat munafik begini teman-teman. Jadi seolah-olah di hadapan Nabi itu dia baik, pengikut Nabi, tapi hatinya sebenarnya bersama orang-orang musyrik, bersama orang-orang yang memerangi Nabi. Jadi di antara di luar pinggiran kota Madinah, dia bangun sebuah masjid. Ketika Nabi lewat di masjid itu, ya, maka orang musyrik tadi mengatakan, wahai Nabi, kami bangunkan masjid ini. Kami membangun masjid ini, tolonglah sholat di dalamnya. Tapi dengan takdir Allah, Nabi menjawab, saya ini sedang perjalanan, sedang mau berangkat perang. Nanti saja kalau sudah balik, ya, maka saya akan sholat di masjid kamu ini. Tapi setelah beliau balik daripada perang, kemudian turunlah sebuah ayat ini, ya, Quran surah At-Taubah ayat 108 yang melarang Nabi untuk sholat di dalam masjid itu. Kenapa? Karena sejatinya masjid itu didirikan oleh orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik. Jadi seolah-olah supaya kelihatan dia berpihak kepada Nabi, dibangunlah sebuah masjid. Padahal masjid itu hanya sebagai tipu muslihat. Jadi orang ini adalah orang yang memusuhi Nabi. Harapannya ketika Nabi sholat di situ, maka dia bisa mendengar siasat Nabi, dia bisa mendengar strategi perang Nabi, kemudian nanti disampaikan kepada para musuh Nabi, ya, dengan harapannya bisa mengalahkan Nabi Muhammad beserta orang-orang mukmin lainnya, sehingga larangan untuk sholat di masjid dirar, ya, masjid yang didirikan oleh orang musyrik itu. Nah, kemudian kita sebagai orang Islam yang orang mukmin yang hidup di zaman sekarang, ya, kita punya kewajiban untuk memakmurkan masjid. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab Tafsir As-Sa'di mengatakan memakmurkan masjid terdiri dari dua jenis, yaitu secara lahir dan secara batin. Memakmurkan masjid secara lahir dimaknai secara fisik, yaitu menjadikan masjid itu bersih, ya, megah, itu ya, nyaman dan aman. Kemudian makna memakmurkan secara batin, maka kita gunakan masjid itu untuk ibadah, untuk zikrullah, syiar-syiar Islam seperti azan, salat berjamaah, baca Al-Quran, zikir dan kegiatan keagamaan seperti majelis taklim dan pendalaman agama lainnya. Itu makna memakmurkan masjid. Barang siapa membangun masjid karena Allah Ta'ala, maka Allah akan buatkan yang semisal untuknya di surga. Jadi tujuan membangun masjid ini adalah hanya untuk meraih pahala dan ridho Allah Ta'ala. Bukan karena ingin berbangga diri di hadapan manusia, mendapatkan pujian atau agar namanya selalu dikenang sebagai orang yang membangun masjid tersebut. Ini semua adalah niat yang batil, yang keliru, walaupun sebanyak apapun masjid yang dia bangun, ya, maka kalau niatnya keliru, itu tidak dihitung sebagai amal ibadahnya dia. Nah, di Indonesia ini istilah masjid itu ada banyak, ya, ada masjid, ada yang menamakan Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Jami, musola, langgar. Nah, musola dan langgar itu juga termasuk sebagai masjid. Kalau di kampus kita kan ada kita sebutnya musola itu, ya. Apakah itu disebut masjid juga? Yang kita orang-orang sini kita bilang itu musola gitu. Tapi apakah itu masjid? Menurut teman-teman gimana? Karena kalau itu dihukumi sebagai masjid, berarti harusnya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang di masjid, misalkan jual beli gitu, ya. Teman-teman pernah nggak pesan GoFood gitu, atau pesan ojek online, atau check out barang di Shopee atau di Tokopedia ketika berada di musola IKA gitu? Pernah nggak? Pernah, Bapak. Nah, gitu. Maka kalau kita misalkan menyebutkan musola itu dihukum sebagai masjid, harusnya kita tidak boleh jual beli di dalam situ kan, gitu. Tapi sekarang
pertanyaannya adalah apakah yang kita kenal sebagai musola IIK itu bisa kita sebut masjid atau hanya tempat sholat biasa saja? Beda kalau di kampus lain ya. Kalau di kampus lain itu ada memang bentuknya masjid gitu ya. Ada sholat 5 waktu di situ. Maka kalau musola yang ada di tempat kita itu kan hanya digunakan untuk sholat saja. Maksudnya ketika malam itu kan nggak ada sholat di situnya. Nggak ada orang sholat isya di situ. Nggak ada juga orang azan di situ. Ya. Jadi tempat yang kita kenal sebagai musola di IK itu sebenarnya adalah bukan masjid, sehingga tidak bisa dihukumi sebagai masjid. Kenapa? Karena tidak ada azan di situ, tidak ada sholat yang ajak di situ. Maksudnya sholat, nggak ada orang sholat subuh di musola kita kan. Orang masuk IK subuh itu nggak ada. Orang masuk IK isya sholat nggak ada. Kecuali di kampus lain yang ada sholat 5 waktu di situ, maka itu dihukumi sebagai masjid. Maka ketika itu dihukumi sebagai masjid, tidak boleh melakukan kegiatan yang dilarang di dalam masjid. Tapi kalau yang di kampus kita itu sebenarnya bukan masjid, hanya satu tempat yang disediakan ya oleh yayasan yang bisa digunakan untuk sholat, sehingga tidak dihukumi sebagai masjid. Walaupun ya di sebelahnya itu kan kuburan ya, sebelahnya kan kuburan itu. Kalau teman-teman lihat ya. Tetapi karena ada batasnya, maka boleh kita sholat di situ karena tidak jadi satu dengan kuburan. Tapi misalkan IIK membangun masjid di atas kuburan, artinya posisi gedung itu di bawahnya itu adalah kuburan, tapi kita di bagian atasnya. Nah itu nggak boleh. Kalau ini kan di sebelahnya dan ada batas temboknya, itu masih boleh. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, bagaimana harusnya masjid itu dimanfaatkan? Ya, seperti gambar-gambar ini ya. Orang memakmurkan masjidnya, dibuat tempat taklim ya, dibuat untuk majelis ilmu, kegiatan dan sebagainya. Kalau teman-teman mungkin kalau teman-teman rajin gitu ya, bisa cari info majelis taklim di masjid-masjid di area kota Kediri, banyak. Ya, silakan cari saja info. Nah, itu tadi terkait dengan materi yang pertama, memakmurkan masjid. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman, silakan. Supaya kita bisa lanjut ke materi yang kedua, silakan. Baik, saya masuk materi yang kedua ya. Materi yang kedua, saya beri judul bagaimana Islam menjamin kebahagiaan. Apa makna bahagia menurut Anda? Coba saya pengen tanya dulu ya. Dinda Nur Afifah ada? Dinda Nur Afifah. Dinda? Tidak ada. Elsa Nuriana ada? Ada juga. Saya tanya yang kameranya nyala aja lah. Asiba ada, Asiba. Ada Bapak. Ya, menurut Asiba, bahagia itu apa Asiba? Menurut definisi Asiba aja, subjektifnya Asiba, silakan. Bahagia itu ketika kita gimana ya Pak? Ya gimana ya, nggak tahu kamu.
Lah Siba sekarang sudah merasa bahagia apa belum? Sudah, Pak. Sudah. Kenapa Siba merasa bahagia? Bahagia karena tugas-tugasnya sudah selesai sebelum UAS. Itu ya definisi bahagia menurut Asiba. Tapi menurut teman-teman yang lain, ya bisa jadi standarnya berbeda gitu ya. Apa sih bahagia itu? Apakah bahagia itu banyak uang? Bisa jadi juga, Indikator Bapak. bisa jadi ya. Apakah bahagia itu ketika kita mencapai sesuatu, punya pencapaian gitu? Apakah bahagia? Apakah bahagia itu ya sudah menikah, punya anak, punya suami atau punya istri, kemudian anaknya ada 3, laki dan perempuan. Apakah itu standar bahagia? Izin menjawab, Pak. Silakan. Bahagia itu apa yang kita inginkan tercapai. Nah, pokoknya yang apa kita mau itu tercapai gitu ya, cita-cita gitu ya. Ya, Pak. Artinya kalau kita belum mencapai cita-cita itu, apakah berarti kita tidak bahagia? Ya. Apakah ketika kita belum mencapai keinginan kita itu berarti belum bahagia, kan sederhananya begitu ya. Tapi apa sih makna bahagia? Kalau indikator bahagia itu adalah uang yang banyak, berarti orang yang nggak punya uang itu tidak bahagia. Kalau bahagia itu indikatornya adalah wajah yang rupawan gitu ya, maka kita yang wajahnya pas-pasan gini berarti tidak bahagia. Kalaukah bahagia itu punya keluarga, ya, kemudian anaknya cowok cewek, anaknya 3, apakah orang yang tidak punya anak itu berarti tidak bahagia? Izin menjawab, Bapak. Ya. Mungkin menurut saya makna bahagia itu saat seseorang bisa mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Baik, terima kasih jawabannya ya. Jadi bahagia itu menurutnya Mbak ketika hati merasa cukup, begitu ya. Hati merasa cukup, kita punya apa, kemudian bersyukur, maka bisa bahagia. Nah, apa makna bahagia? Ini saya ambil dari, saya lupa nih sumber dari mana, disebutkan di sini, bahagia sering dihubungkan dengan kesuksesan duniawi. Kesuksesan duniawi itu seperti tadi punya pendapatan banyak, punya uang banyak, ya, punya pencapaian, kemudian segala macam. Ya. Kekayaan, kedudukan tinggi, popularitas sering disebut sebagai orang yang bahagia. Banyak orang yang berbahagia secara semu. Maka tidak sedikit di antara mereka yang sukses duniawi, tapi ternyata hidup yang menderita. Bahkan hingga bunuh diri. Banyak orang yang punya banyak uang, tetapi dia depresi sehingga bunuh diri. Ya, rasa bahagia ini ya adanya ada di dalam hati sebenarnya. Kita kan pernah membahas tentang qalbun salim, hati yang selamat. Ya. Jadi kebahagiaan itu adanya di dalam hati. Walaupun kita nggak punya uang, ya, walaupun kita sedang ditimpa musibah, kalau hati kita ya bersyukur, ya, hati kita punya iman, maka disitulah letak kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu adanya di dalam hati. Ya. Beberapa ulama mendefinisikan bahwa bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan cita-cita yang dituju yang dan diimpikan. Bahagia adalah tetap dalam kebahagiaan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa bahagia adalah perasaan senang dan tenang karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Kita sudah pernah membahas hati yang sehat itu seperti apa. Hati yang sehat ya adalah hati yang selalu terhubung dengan pemilik hati. Siapa pemilik hati? Allah Azza wa Jalla. Hati yang selalu terhubung dengan pemilik kebahagiaan. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah, apa sih tujuan hidup?
tujuan hidup adalah saadah. Saadah itu apa? Saadah itu adalah senang. Senang di dunia dan senang di akhirat. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebutkan bahwa as-saadah, bahagia, terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebahagiaan yang hakiki, yang kekal, dan bahagia yang majasi, yang sementara. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi, sedangkan bahagia majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukhrawi yang diperoleh dengan modal iman dan ilmu serta amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa didapat orang yang beriman ataupun yang tidak beriman. Ya, jadi kesenangan duniawi, kebahagiaan duniawi bisa didapatkan siapa saja. Tapi kesenangan akhirat, kebahagiaan akhirat hanya dapat diperoleh orang-orang yang beriman, berilmu, dan beramal. Ibnu Athaillah mengatakan Allah memberikan harta kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintainya. Tetapi Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Artinya semua orang yang hidup di dunia ini, entah dia kafir, entah dia beriman, ya, punya rezekinya masing-masing. Ya, tetapi keimanan hanya diberikan oleh Allah, ya, kepada orang yang dipilih Allah saja. Ya. Alhamdulillah kita terlahir dalam keluarga yang beriman, bapak ibu Islam, ya, sehingga kita menjadi Islam. Ya, ada juga orang-orang yang lahir, ya, dari orang tua yang tidak beragama atau beragama lain selain Islam. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut sehingga dia mengenal Islam dan menjadi mu'alaf, masuk ke dalam Islam. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Tetapi Allah memberikan rezeki kepada semua hambanya. Jadi tidak ada korelasi antara kafir ataupun orang mukmin tentang rezekinya. Bisa dipahami teman-teman? Nah, kita kan menginginkan ya hidup di dunia itu kaya raya, ya, nanti matinya masuk surga. Pengen seperti itu ya. Ya, jadi tidak ada kaitan pula antara harta dengan kebahagiaan. Tidak ada kaitan antara harta dengan kebahagiaan. Jadi kadang-kala orang membuat standar kebahagiaan di dunia itu, ya, hartanya banyak, keturunan banyak, ya, punya kedudukan terhormat, keluarga yang mulia, kebahagiaan duniawi. Ya, boleh nggak itu dalam Islam? Boleh saja, sah-sah saja. Ya, tetapi jangan hanya kita mengejar kebahagiaan dunia, tapi juga kita harus mengejar kebahagiaan akhirat. Nah, bukan berarti seorang mukmin, seorang Islam tidak perlu punya harta, tidak perlu menjadi orang kaya, bukan berarti seperti itu ya. Jadi Allah lebih menyukai seorang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Salah satu definisi kuat ini maksudnya adalah kuat secara ekonomi. Karena dengan harta, dengan kita banyak uang, banyak harta, kita bisa membantu orang yang kekurangan. Dengan banyak harta kita bisa zakat. Dengan banyak harta kita bisa sedekah. Harta yang terbaik adalah harta yang ada pada orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin. Kenapa? Karena harta yang dipegang oleh orang mukmin, tentu harta itu akan digunakan untuk ibadah. Tetapi harta yang dipegang oleh orang yang kafir, ya, walaupun dia digunakan untuk kebaikan, maka tetap tidak akan tercatat sebagai amal ibadah. Bisa dipahami. Tapi harta yang dipegang oleh orang mukmin, maka ia akan gunakan harta itu untuk ibadah. Sumber kebahagiaan berasal dari qalbun salim. Qalbun salim artinya apa kemarin? Hati yang selamat. Apa itu hati yang selamat? Hati yang selalu ingat kepada Allah. Ini beberapa karakter hati yang sehat, hati yang selalu terpaut dengan Al-Quran, masjid, ya, berorientasi ke masa depan dan akhirat, selalu ingat Allah, berorientasi kepada kualitas amal, ya, perhatian terhadap waktu agar tidak terbuang sia-sia. Ini sudah kita pernah bahas juga penyebab hati yang menjadi mati, ya, banyak bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, ya,
banyak tinggi angan-angan, ya, menggantungkan diri kepada selain Allah, makan terlalu banyak, ya, banyakan tidur, melihat hal-hal yang tidak bermanfaat dan berlebihan dalam berbicara. Maka ini adalah penyebab hati menjadi sakit. Ketika hati sakit, maka kita akan susah untuk merasa bahagia. Indikator orang bahagia, menurut Utsman bin Hasan, mengatakan bahwa indikator manusia yang bahagia itu adalah sumber rezeki yang ada di negaranya, mempunyai keluarga yang soleh, yakni istri dan anak yang membanggakan dan membahagiakan, serta berada di bawah penguasa yang adil, yakni tidak zalim. Jadi Labi juga pernah mengatakan indikator bahagia. Ya Rasulullah, apa indikator bahagia? Kemudian Nabi menjelaskan ketika pagi itu, ya, pagi dia bangun di rumahnya pagi-pagi, kemudian keluarganya berkumpul dan ada makanan untuk satu hari itu. Maka seolah-olah dunia berada di dalam genggamanmu. Jadi cukuplah kebahagiaan dunia itu ketika kita bangun pagi, ya, kita punya cukup rezeki untuk satu hari itu dan keluarga kita kumpul semua. Baik, mungkin itu terkait dengan makna bahagia di dalam Islam. Silakan kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi bedanya antara senang dan bahagia, ya. Kalau senang itu sifatnya hanya sementara saja. Senang, kenapa senang? Ya karena tugas-tugas saya sudah selesai sebelum UTS. Laporan-laporan sudah selesai sebelum UTS. Senang. Tapi ketika nanti dia dapat tugas lagi, dia tidak senang. Ada kewajiban yang harus diselesaikan dan sebagainya. Tapi kalau bahagia itu sifatnya kekal, ajak, konsisten. Dan di mana kebahagiaan? Kapan kita bisa mendapat kebahagiaan yang kekal itu? Tentu kebahagiaan di akhirat kelak. Jadi bahagia bukan karena harta yang banyak gitu ya. Harta itu pembagiannya ada 3, teman-teman. Harta yang habis kita makan dan jadi kotoran, yang maksudnya yang kita makan itu adalah rezeki kita. Kemudian yang kedua, harta yang kita belanjakan untuk sesuatu, beli rumah, beli kendaraan, beli sepatu, beli baju, ya. Ketika rumah itu rusak, ya sudah selesai, sudah sampai situ saja. Dan yang ketiga adalah harta yang kekal. Harta yang kekal adalah harta yang kita keluarkan untuk ibadah, misalkan untuk sedekah, untuk zakat. Itulah harta kita sebenarnya. Sementara harta yang kita makan, jadi makanan, jadi kotoran, ya sudah, tidak akan dihisap. Ya, harta yang kita gunakan untuk beli barang-barang, sudah sampai situ aja. Tapi harta yang kekal itu adalah harta yang kita gunakan untuk ibadah, untuk sedekah tadi. Ya, maka itulah harta yang benar-benar harta. Harta yang menjadi amal. Dan amal itu nanti yang akan membantu kita, ya, memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Tetapi yang paling penting, kunci bahagia itu ada di dalam hati, ya. Jadi seburuk apapun ujiannya, seberat apapun ujiannya dia, asalkan hatinya ingat kepada Allah, cukuplah dia punya alasan untuk berbahagia. Jadi Allah Maha Adil, ya. Kalau indikator bahagia itu diukur dengan banyaknya uang, ya, maka belum tentu semua orang punya uang, maka belum tentu semua orang bahagia. Kalau indikator itu dilihat dari keluarga, banyaknya keturunan, ya, maka ada orang-orang yang tidak bisa punya keturunan, tidak bisa bahagia. Tetapi Allah Maha Adil, Maha Penyayang, dijadikanlah syarat bahagia itu adalah qalbun salim. Maka semua orang punya hati. Maka semua orang, ya, berpotensi untuk berbahagia asalkan hatinya hati yang sehat, hati yang selamat, qalbun salim. Dan larangan kita untuk bersedih, la tahzan, kata Nabi. Janganlah kamu bersedih. Ya, kalau kita bersedih, kita putus asa, ya, maka ingatlah Allah. Maka dengan mengingat Allah, membuat hati kita menjadi hati yang selamat dan kebahagiaan itu bisa datang. Semoga kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman, silakan. Suara saya masih kedengaran? Kedengeran, Bapak. Kedengeran. Bapak.
Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Jadi saya sudah menyampaikan 7 materi ya. 7 materi. Yang pertama itu apa ya, nanti saya share ke PJMK, nanti saya share ke grup juga supaya teman-teman bisa punya PowerPoint-nya ya. Jadi yang pertama kita membahas tentang akhlak, yang kemudian membahas tentang etika kerja dalam Islam, kemudian pentingnya waktu dalam perspektif Islam. 3, yang keempat sikap Muslim menghadapi sakit. Yang kelima, terapi paliatif dalam Islam. Yang keenam, peran dan fungsi masjid tadi. Yang ketujuh yang barusan adalah tentang bahagia dalam Islam. Jadi itu materi yang saya sampaikan setelah UTS sampai sebelum UAS ini. Jadi adapun untuk ujian akhir semester nanti saya ambilkan dari 7 materi yang saya share. Bentuk soalnya nanti pilihan ganda saja, jadi tidak perlu datang ke kampus. Ya, saya sudah juga berkoordinasi dengan Prodi bahwa untuk ujian agama Islam tidak perlu mahasiswa datang ke kampus, cukup bisa dikerjakan online dimanapun teman-teman berada. Dan boleh open book, jadi boleh buka buku, buka internet, buka catatan, buka PowerPoint boleh. Soalnya pilihan ganda lagi gitu ya. Boleh kerja sama enggak Pak? Boleh, silakan kerja sama, kerja kelompok gitu, boleh silakan. Ya. Nanti kita ujian kalau nggak salah di tanggal 15 Januari, dari Senin minggu depan ya. Insyaallah. Silakan teman-teman, ada pertanyaan terkait materi-materi atau apapun itu? Pak, izin bertanya. Baik, silakan. Kan tadi kan kita membahas tentang bahagia ya. Kalau misalnya ada orang yang kayaknya tuh kayak nggak suka gitu kalau lihat orang lain itu bisa bahagia atas pencapaiannya dia itu gimana ya, Pak? Kayak istilahnya tuh kayak penyakit hati iri gitu, Pak. Itu gimana ya? Baik. Ya, kadangkala seperti itu ya, hidup dalam bermasyarakat gitu ya. Ada orang yang iri. Iri itu kalau terbersit dalam hatinya rasa tidak senang terhadap pencapaian orang lain itu iri. Tapi kalau dia kemudian kalau iri kan ada istilah iri dan dengki ya, iri dengki gitu ya. Kalau iri itu hanya sebatas perasaan tidak senang. Tapi kalau dengki itu kita sudah berusaha untuk ada usaha untuk menjatuhkan orang, itu disebut dengan dengki. Nah, bagaimana menyikapi ini? Jadi fitrahnya teman-teman, memang manusia ini ya hatinya tidak senang dengan pencapaian atau kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, tapi bagaimana kita menyikapi itu? Karena ketika kita orang iri tersebut bisa saja mendatangkan hasad ya, menjadi hasad. Hasad itu adalah, pernah tahu hasad teman-teman? Hasad itu adalah penyakit yang muncul karena ada orang yang takjub dengan kita. Ada yang iri, ada yang takjub, sehingga kita bisa terkena penyakit hasad. Maka bagaimana kita menyikapi itu? Yang pertama adalah menghindari riya. Menghindari riya. Menghindari pamer gitu ya. Ada orang yang sedang di mana gitu ya, difoto, diupload gitu. Berharap dibaca dilihat oleh orang lain. Kenapa berharap dilihat oleh orang lain? Ingin dapat pengakuan. Misalkan. Ada yang memang sengaja gitu ya, supaya orang itu iri dengan kita. Malah kita memancing gitu. Maka hindari hal-hal yang memancing orang itu membuat iri. Dengan menghindari hal-hal tersebut, ya kita membantu orang lain untuk tidak berbuat dosa. Yang pertama. Dan bagaimana supaya dia tidak iri gitu ya, kita doakan. Mudah-mudahan dia mendapatkan kebahagiaan seperti yang aku dapatkan.
Lantas bagaimana jika kita yang iri gitu? Kan tidak menutup kemungkinan ketika kita juga bisa iri terhadap pencapaian orang lain. Maka tadi qalbun salim ya, segeralah mengingat Allah, segera ucapkan istighfar. Ketika ada teman ya yang memperoleh pencapaiannya yang kita ingin sekali mencapai itu, tapi ternyata teman kita yang lebih dulu mencapainya, maka sekilas akan terbesit rasa iri, rasa pengen. Kalau itu hanya hal-hal duniawi gitu ya. Jadi iri itu diperbolehkan untuk hal-hal yang sifatnya ibadah. Misalkan, si dia bisa menjadi hafiz Quran, menghafalkan Quran. Kemudian kita menjadi iri, terpacu, ingin juga menjadi hafiz Quran, itu diperbolehkan. Tapi yang tidak boleh adalah iri tentang duniawi. Iri tentang pencapaian duniawi itu yang tidak boleh. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Silakan tanggapannya atau mungkin kurang puas atau bagaimana, kita bisa berdiskusi teman-teman. Begini Pak, kalau misalnya kita menjauhi orang yang iri tersebut karena kita merasa orang itu tuh membawa negatif, apakah boleh ya untuk melakukan itu? Menjauhi gitu ya, menjauhi ini bagaimana ini? Kayak menjaga jarak. Menjaga jarak. Mungkin bahkan nggak komunikasi lagi. Kalau tidak berkomunikasi lagi, ya, maka kita nanti akan mendapatkan dosa juga. Kenapa? Karena kita memutus silaturahmi, ya, memutus ukhuwah. Jadi saya rasa bukan dengan menjauhi, bukan dengan memutus persaudaraan, tapi cukup dengan menjaga jarak. Tapi yang paling penting adalah mendoakan dia supaya hatinya tidak iri, ya. Jadi bukan malah kita mencelanya. Itu yang keliru kadang-kadang ya. Jadi ketika kita dizolimi, ya, bukan berarti kita mendoakan dia semoga dia mendapat keburukan dan sebagainya. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Tapi justru ketika Nabi dizolimi, ya, Nabi justru mendoakan kebaikan untuk orang itu. Dan bukankah doa ketika orang yang terzolimi itu adalah doa orang yang mabrur. Jadi doanya mabrur. Jadi ketika kita dizolimi, ya, doanya mabrur. Artinya doanya pasti diijabah oleh Allah. Maka di saat-saat seperti itulah doakan kebaikan untuk orang-orang yang iri tadi. Tapi jangan sampai kita memutus ukhuwah, ya, memutus hubungan. Ya, kalau misalkan ingin menjaga jarak, silakan. Tapi jangan sampai memutus ukhuwah. Apalagi kita ingin membalas dendam. Oh, biar tambah panas dia, ya pamerin aja apa yang kita punya gitu. Nah, itu nggak boleh juga. Itu nanti kita masuk ke dalam hukum ria. Justru ria itu tidak boleh. Saya rasa seperti itu mungkin pandangan saya. Silakan teman-teman. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, tentu tidak menutup kemungkinan ya, karena kita hidup dalam kehidupan yang bermasyarakat gitu ya. Itu ada perasaan-perasaan, dan fitrahnya manusia itu akan terbesit rasa keinginan yang pengen seperti itu, pengen seperti itu. Tapi bagaimana kita memanajemen rasa itu, bagaimana kita memanajemen hati itu, ya. Ketika kita terlupa, kemudian kita tanpa sadar terbesit rasa iri di dalam diri kita, maka kembalilah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, dan doakan kebaikan untuk orang seperti itu, ya. Ya Allah, mudah-mudahan rezekinya dia, ya, adalah rezeki yang berkah gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita berdoa teman-teman, maka malaikat itu sebenarnya akan menjawab, ya Allah, berikanlah pula yang seperti yang dia doakan kepada orang lain. Maka ketika kita mendoakan kebaikan, maka malaikat pun mendoakan kebaikan pula untuk kita, doa yang sama. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kembalikan hati kita kepada Allah supaya kita menghindari rasa iri. Baik, silakan ada mungkin pertanyaan lain teman-teman.
Jadi ketika kita ingin sesuatu, doakan kebaikan untuk orang lain, maka kebaikan yang sama ya akan datang kepada kita juga. Silakan teman-teman yang lain. Izin bertanya Bapak, Iya, silakan. cara agar hati sejuk Bapak. Gimana? Bisa diulangi? Bisa diulangi, Mas? Cara agar hati kita sejuk saat sedang marah gitu Bapak. Oh, baik, baik, terima kasih ya. Cara agar hatinya sejuk saat kadang marah itu tidak bisa kita hindari, teman-teman. Ya, semua orang itu pasti pernah marah gitu ya, teman. Tapi yang perlu dipahami adalah marah itu ya, ketika kita marah maka ada peluang dari setan untuk masuk ke kita untuk menghasut gitu. Maka sebisa mungkin kita hindari rasa marah. Tapi bagaimana jika terlanjur marah gitu ya? Orang marah itu teman-teman ujung-ujungnya pasti menyesal. Pasti menyesal. Contoh begini. Ketika di jalan ya kita senggolan motor dengan orang lain gitu ya. Otomatis kita ada beberapa orang yang dia spontan teriak-teriak, maki-maki gitu ya. Punya mata nggak? Hati-hati kalau naik motor gitu kan. Sementara saat itu kita merasa, wah saya berani nih marah ke orang ini karena memang dia yang salah. Ada rasa kebanggaan di situ. Tapi ingatlah ketika dia sampai ke rumahnya, dia sedang sendirian, maka dia terngiang-ngiang dengan perlakuannya tadi. Maka dia akan menyesali perbuatan. Marahnya apapun itu. Ya. Orang marah itu pasti ujung-ujungnya akan menyesal. Ujung-ujungnya pasti akan menyesal. Tapi bagaimana ketika kita marah itu kan kita lupa ya. Ketika kita marah, kita lupa bagaimana supaya hatinya menjadi sejuk. Nah, Nabi pernah bersabda, ketika marah itu sedang berdiri, maka duduklah. Ketika kita marah, posisinya kita berdiri, maka dianjurkan untuk duduk. Ketika kamu duduk, ya belum reda juga marahnya, maka disuruh berbaring. Ketika berbaring, belum reda juga marahnya, disuruh mengambil wudhu. Jadi kalau marah itu, ya intinya adalah supaya hati kita menjadi sejuk kembali, ingatlah kepada Allah, ucapkan istighfar dan ingat kepada Allah. Dan itu ada hadisnya, hadis Nabi, sahih hadisnya. Ketika marah dalam kondisi berdiri, suruh duduk. Duduk belum reda juga marahnya, disuruh berbaring. Baring juga belum reda juga marahnya, disuruh mengambil wudhu. Dan sebisa mungkin kita hindari marah. Kalau IQ, intellectual quotient, itu adalah kemampuan kecerdasan akademik. Ya. Tapi ada juga namanya EQ, emotional quotient. Ya, bagaimana kemampuan orang itu untuk mengendalikan emosinya. Justru kita ini sekarang disuguhkan kan, ketika dulu tuh beberapa tahun yang belakang, ya itu kan viral ya. Ada pejabat gitu ya, dia marah-marah gitu ya, sama bawahannya, maki-maki bawahan gitu kan, pernah ya? Di Surabaya, di Jakarta gitu kan. Ya, marah di depan umum itu, ya, itu sesuatu yang tidak dianjurkan teman-teman. Sesuatu yang tidak dianjurkan dalam pandangan Islam. Ketika kita memarahi seseorang di depan umum, ya, itu tidak dianjurkan dalam Islam. Tapi kalau kita ingin menegur dia, hendaknya japri, hendaknya ketika tidak ada orang lain di situ. Kalau kita marah di depan umum, menjelek-jelekkan dia di depan umum, itu dihindari, tidak dianjurkan. Kenapa? Karena nanti akan membuat malu orang yang dimarahi. Membuat malu orang yang dimarahi. Tetapi kalau kita benar-benar care sama orang itu, ya, ketika dia melakukan kesalahan, hendaknya tanpa ada orang lain. Misalkan
saya ingin menegur teman-teman sekalian. Saya tidak akan menegur di depan kelas. Karena kalau saya tegur di depan kelas, nanti semua orang-orang pada melihat dan akan membuat malu orang yang ditegur. Tetapi kalau saya benar-benar care sama teman yang mau ditegur ini, saya akan japri tanpa ada orang lain. Itu benar dikatakan orang yang benar-benar ingin memberikan saran, ya, bukan di depan umum dimarah-marahi. Baik, saya rasa itu mungkin jawaban yang bisa saya jawab, ya. Mohon maaf jika belum sesuai ekspektasi, tapi saya rasa inti daripada marah itu adalah segera hati kita kembali mengingat Allah, sehingga ketika kita mengingat Allah, ya, marah menjadi hilang, menjadi reda, menjadi sejuk. Dan jangan jangan malu untuk meminta maaf. Jangan malu untuk meminta maaf. Kadang ada orang merasa gengsi untuk meminta maaf. Oh, saya nggak salah, dia yang salah, ngapain saya minta maaf? Ya, maka itu nanti akan masuk setan itu membisikkan. Nah, kamu ngapain minta maaf? Oh, saya minta maaf. Ketika hati kita udah dikuasai, dibisiki oleh setan, maka di situ tidak ada ketenangan hati. Justru ketika dengan meminta maaf, kita berharap semuanya akan reda, saling memaafkan, dan hilang. Berapa lama batas waktu untuk marah? Tidak lebih dari 3 hari, Bapak. Tidak lebih dari 3 hari. Tidak lebih dari 3 hari. Ya. Tapi kalau suami istri, nanti kalau teman-teman sudah menikah, gitu ya, punya suami, punya istri, ya, misalkan seorang istri, ya, marahan sama suaminya, jangan sampai suaminya tidur dalam keadaan marah. Jangan sampai suaminya tidur dalam keadaan marah. Maka sebelum dia tidur, hendaklah minta maaf. Dan begitu pula seorang suami nanti, ya, ketika marah sama istrinya, entah istrinya salah atau dia yang salah, ya, maka sebelum dia tidur, maka hendaknya dia hapuskan semua rasa jengkelnya pada istrinya dengan memaafkan istrinya. Nanti kalau udah punya rumah tangga, ya, teman-teman akan memahami itu. Karena ujung-ujungnya marah itu adalah menyesal. Ujung-ujungnya marah adalah menyesal. Baik, saya rasa itu teman-teman. Ada lagi? Apa cukup? Cukup ya, saya rasa. Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman. Dan ini pertemuan terakhir. Saya ucapkan mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan dan jika ada teori-teori ilmu-ilmu yang saya sampaikan ada yang keliru, mohon dimaafkan. Dan semua yang baik-baik tentu daripada Allah dan semua yang buruk tentu dari saya sebagai manusia yang penuh kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini bisa menambah wawasan dan juga menambah keimanan, menjadikan ilmu yang berkah, bermanfaat sehingga bisa tercatat sebagai amal ibadah kita kelak. Terima kasih teman-teman partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi